Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ivan Mustafa. Saya dari Ilmu Komunikasi 05 dari Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Ini saya akan mengangkat materi tentang emosi dan komunikasi. Jadi apa sih itu emosi? Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu hal kepada seseorang ataupun marah terhadap seseorang, dan juga bisa takut terhadap sesuatu. Jadi, emosi itu berasal dari persepsi pada suatu keadaan. Emosi terjadi dari persepsi yang timbul dari suatu keadaan. Tepatnya adalah suatu persepsi di mana sesuatu yang diharapkan benar-benar terjadi atau dapat juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini contohnya. Apabila seseorang berhasil memperoleh sesuatu, maka akan menimbulkan emosi yang kebahagiaan ataupun dalam kepuasan. Atau apabila seseorang merasa melakukan suatu kesalahan ataupun kekecewaan, maka mereka akan menunjukkan emosi kesedihan dan juga kekecewaan itu dalam kegagalan setiap apa hal yang mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah komponen dari emosi. 1. Persepsi emosi diri sendiri, yaitu kesadaran masing-masing orang tentang bagaimana perasaan yang kita rasakan. Yang kedua adalah emosi psikologi, yaitu perubahan fisik yang berhubungan dengan perasaan yang kita rasakan. Yang ketiga adalah tanda emosi nonverbal, yaitu perubahan penampilan yang terjadi ketika seseorang terpengaruh oleh pengalaman. Yang keempat adalah aksi kecenderungan, yaitu tingkah laku yang memaksa emosi kita untuk diungkapkan. Yang selanjutnya adalah perasaan dan komunikasi. Perasaan yang disebabkan oleh komunikasi. Sebagian besar emosi dapat ditempatkan dengan menggunakan komunikasi untuk menghadapi atau menghindari atau menenangkan dalam memperbaiki sesuatu yang menggusarkan perasaanmu. Nah, ini contohnya. Perasaan galau yang ditimbulkan akibat pacar dapat diungkapkan kepada teman yang sekiranya dapat menyelesaikan masalah ataupun curhat. Komunikasi mendeskripsi perasaan. Sebagian besar orang yang berinteraksi dengan akrab akan melibatkan pesan yang terkandung dalam emosi yang terkandung dalam perasaan diri itu sendiri. Dan komunikasi mempengaruhi besar perasaan itu sendiri. Jadi, pesan yang kita terima dari orang lain mempunyai dampak emosi yang besar terhadap kita. Contohnya, kata I love you dari orang yang spesial. Kondisi perasaan menginterpretasikan sebuah pesan perasaan dapat juga mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan atau mengartikan pesan dari orang lain. Contohnya, seseorang yang sedang bad mood akan bereaksi lebih sensitif ketika seseorang tersebut sedang melakukan sesuatu. Jadi menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.